Dan pemirsa, Anda kembali di special event Polri TV Hari Bayangkara ke-78. Kita lihat dulu suasana terkini di kawasan Silang Monas di Jakarta Pusat yang akan menjadi lokasi perayaan puncak Hari Bayangkara ke-78. Dengan agenda acara saat ini di kawasan Silang Monas di salah satu panggung sedang berlangsung penampil penyanyi dari penyanyi cilik Farel Prayoga dan juga Hillary Patikawa. Nantinya sesuai agenda upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 akan mulai digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin diagendakan tiba di pelataran Merdeka Monumen Nasional pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kita saksikan bersama bahwa saat ini antusiasme masyarakat terlihat begitu menggelora untuk merayakan Hari Bayangkara. Masyarakat sudah memenuhi sejumlah titik di kawasan pelataran Merdeka di Monas, Jakarta Pusat. Rencananya akan diagendakan tiba di kawasan Monas pada pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita kembali bergabung dengan jurnalis Mentari Detanzil langsung dari kawasan Monas di Jakarta Pusat. Mentari, silahkan dengan update terkini dari sana. Terima kasih Dede. Bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-78 tanggal 1 Juli ini menjadi momentum bagi Polri untuk memperkenalkan sejumlah perangkat pengamanan alat material khusus yang digunakan untuk mendukung kinerja Polri, dan salah satunya adalah ambulans udara dari Ditpol Udara Korpol Airut Bahakam Polri. Dan untuk mengenal lebih dekat dengan ambulans udara Polri ini, kita telah terhubung dengan rekan Faris Hasni. Faris Hasni, silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Mentari dan pemirsa, Hari Bayangkara ke-78 ini tentunya menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk memperkenalkan apa saja yang menjadi alat material khusus atau almatsus yang tentunya jarang dilihat oleh masyarakat. Dan kali ini saya sedang berada di depan ambulans udara Polri, dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama saya saat ini Ibtu Febri Siahaan, pilot ambulans udara Ditpol Udara Korpol Airut Bahakam Polri. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Ibtu Febri, bisa jelaskan terlebih dahulu nih terkait ambulans udara ini helikopter jenis apa? Ya baik, terima kasih. Helikopter yang berada di belakang kita ini adalah helikopter ambulan udara yang berjenis AS365N3 yang telah memperkuat jajaran Ditpol Udara Korpol Airut Bahakam Polri sejak tahun 2009. Nah, heli ini merupakan heli multipurpose atau multifungsi yang saat ini dioperasionalkan sebagai ambulan udara. Kalau untuk penggunaannya, misi-misi apa saja sih yang dilakukan oleh helikopter udara ini? Ya baik, helikopter ini telah beberapa kali melaksanakan misi. Di antaranya ada pernah melaksanakan misi ambulan udara di Mandalika. Kemudian yang terakhir pada event WWF atau World Water Forum di Bali. Untuk lebih spesifik nih, kenapa sih diperlukan ambulans udara dalam event-event besar? Ya baik, karena dalam event-event besar, kenapa diperlukan ambulan udara, khususnya Polri dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Heli ini berupaya untuk melakukan evakuasi medis, karena memang pada saat penanganan korban ataupun medis, kadangkala kita memerlukan situasi yang cepat. Dan apabila akses susah dilalui oleh angkutan darat, helikopter ini mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sehingga kita perlukan ambulan udara sebagai jalan keluar terhadap situasi-situasi darurat, khususnya evakuasi medis. Baik, Ibtu Febri, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan pemirsa, itu tadi penjelasan terkait helikopter udaranya sendiri yang menjadi ambulans. Kemudian kita akan menuju ke sisi dalamnya untuk melihat apa saja peralatan yang dipersiapkan dalam proses evakuasi jika terjadi keadaan darurat.
Rekan Mentari dan pemirsa, kita akan melihat ke sisi dalam dari ambulans udara ini, dan untuk menjelaskan lebih lanjut sudah bersama saya saat ini Ramdhani Tahir, paramedik ambulan udara Ditpol Udara Korpol Airut Bahar Kampori. Mas Ramdhani, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik, terima kasih. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa saja sih peralatan perlengkapan yang dimiliki oleh ambulans udara Polri ini? Oke, baik. Peralatan yang ada di dalam ini ada mulai dari defibrilator dan juga monitor yang mana fungsinya untuk melihat bagaimana irama jantung pasien yang akan kita transport. Lalu jika pasiennya mengalami henti jantung juga kita bisa memberikan kejut jantung untuk alat bantu pasien. Lalu ada ventilator juga, di mana kalau jika pasien mengalami henti nafas, kita bisa pasangkan alat tersebut untuk membantu pernafasan pasien selama transport. Lalu di bawah juga ada suction, di mana jika pasien mengeluarkan cairan sekresi atau ekresi yang bisa menghalangi jalan nafas pasien yang perlu kita bebaskan, kita bisa lakukan suction di pasien tersebut. Lalu ada siring pump di atas. Siring pump itu gunanya untuk memberikan obat yang kontinu nantinya. Jadi alat tersebut mensupport obat-obatan yang akan kita masukkan ke alat tersebut dan bisa jalan terus-menerus per jamnya, seperti itu. Keadaan darurat yang dihadapi oleh paramedik di helikopter ambulans udara ini apa saja sih biasanya? Bisa karena crash ya, kecelakaan, lalu pasien dengan henti jantung, lalu pasien yang membutuhkan pertolongan cepat dalam waktu dekat, dan karena pasien-pasien dengan kondisi kritis juga mempunyai masa keemasan yang mana harus kita tolong pada saat masa keemasan tersebut. Dikejar waktu itu ya? Siap, betul. Ini kalau saya lihat nih ada 2 bed ya, berarti ini tidak hanya bisa mengangkut 2 pasien sekaligus ya? Betul sekali. Jadi kita bisa evakuasi 2 pasien sekaligus, namun kita juga melihat kondisi pasien tersebut, apakah pasien tersebut bisa duduk atau memang dua-duanya dalam kondisi kritis yang memerlukan kondisinya harus terbaring gitu. Untuk alur evakuasinya akan seperti apa sih untuk penyelamatan korban? Penyelamatan korban yang pastinya harus ada koordinasi dulu nantinya sebelumnya untuk polisi udara untuk permintaan dari ambulan udara tersebut. Selanjutnya begitu kita mendapatkan info di mana lokasi yang akan kita evakuasi, kita akan telepon rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami untuk melakukan pertolongan pertama ke fasilitas yang lebih lengkap gitu. Baik, terima kasih banyak Ramdhani Tahir, paramedik ambulans udara Ditpol Udara Korpol Airut Bahar Kampori. Dan pemirsa, dengan begitu kita jadi tahu nih bahwa Polri memiliki ambulans udara yang bisa dioperasikan dalam keadaan-keadaan tertentu tentunya. Terlebih ada event besar seperti KTT World Water Forum, kemudian sebelumnya ada KTT G20. Kembali kepada Anda, Mentari. Ini untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke cuplikan profil sejumlah Kapolri dari masa ke masa, di mana sejak berdirinya institusi kepolisian Indonesia pada awal kemerdekaan, Polri telah mengalami berbagai periode kepemimpinan. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kini sedang menjabat merupakan Kapolri ke-25 dalam sejarah Polri. Dan berikut tayangan selengkapnya. Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo menjadi Kapolri pertama setelah dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September 1945. Pria asal Bogor, Jawa Barat ini lahir pada tanggal 7 Juni 1908. Pembangunan kantor kepolisian di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau DKN yang menjadi markas besar kepolisian hingga sampai sekarang menjadi salah satu jasa dari Sukanto. Ia mengakhiri karir di kepolisian pada tanggal 14 Desember 1959 setelah diberhentikan oleh Presiden Soekarno. Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Joyonegoro merupakan Kapolri kedua menggantikan Komjen Pol Sukanto pada tanggal 15 Desember 1959. Pria kelahiran 15 Mei 1908 ini berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Masa kepemimpinannya ditandai konflik dengan Belanda dan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, DITII, APRA, dan lain-lain. Namun hal-hal tersebut ditanganinya dengan baik. Pada masa kepemimpinannya ini juga, kepolisian mulai bergabung dengan TNI
ke dalam ABRI pada tahun 1960. Hingga pada 30 Desember 1963 ia pensiun dari kepolisian. Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso adalah salah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Pria asal Pekalongan yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 ini menjabat sebagai Kapolri pada tanggal 15 Mei 1968, menggantikan Jenderal Sucipto sebagai Kapolri kelima. Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Salah satunya adalah melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Kejujuran Hugeng mulai terkenal lantaran sempat menolak rayuan suap oleh pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Dia juga menjadi teladan yang pernah mengatur lalu lintas meski menyandang jabatan sebagai Kapolri. Hugeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Jenderal Polisi Muhammad Hasan. Jenderal Polisi Dipyo Widodo lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 1946. Ia adalah Kapolri ke-13. Karirnya terus meningkat karena prestasinya yang cukup gemilang saat bertugas di Operasi Seroja Timur. Ia adalah pemilik 4 brevet atau dokumen tanda penghargaan TNI dan polisi. Lonjakan karirnya tercatat setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolres Deli Serdang tahun 1986 dan kemudian diangkat sebagai ADC Presiden RI sampai 1992. Periode kepemimpinannya ditandai dengan adanya peristiwa penting bagi negara, yakni pemilihan umum tahun 1997 dan peristiwa reformasi tahun 1998. Jenderal Polisi Sutanto lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1950. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak tanggal 8 Juli 2005 hingga 30 September 2008. Selepas itu, Sutanto menjadi Kepala Badan Intelijen Negara dari tahun 2009 hingga 2011. Pada 100 hari pertama menjabat Kapolri, ia merencanakan pemberantasan perjudian yang terhitung sukses dalam pelaksanaannya. Pada masa kepemimpinannya, Jenderal Sutanto juga berhasil melakukan penangkapan buronan terorisme asal Malaysia, yaitu Dr. Azhari, dan mengungkap identitas para pelaku bom Bali tahun 2005. Selain itu, ia juga berhasil melakukan penyelesaian kasus penyuapan saat penanganan kasus pembobolan Bank BNI. Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatera Selatan tanggal 26 Oktober 1964. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak tanggal 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Jenderal Tito termasuk seorang polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat cukup cepat. Saat masih menyandang pangkat AKBP, ia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azhari di Batu, Jawa Timur pada tanggal 9 November 2005. Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Nurdin M. Top. Atas prestasinya ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Juli 2016. Dengan jabatan ini, ia menjadi lulusan Akpol Angkatan 1987 tercepat yang menyandang pangkat bintang 4. Jenderal Listio Sigit Prabowo
Lahir pada tanggal 5 Mei 1969 di Ambon, Maluku. Karirnya beranjak ketika diangkat menjadi Kapolres Pati pada tahun 2009 silam. Pada tahun 2014, Listio Sigit mendapat kepercayaan untuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya menjabat sebagai Kapolda Banten di tahun 2016. Karirnya melejit ketika telah berpangkat Irjen di tahun 2018. Kala itu dirinya tengah menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Hanya butuh waktu setahun bagi Listio Sigit untuk naik pangkat menjadi Komjen setelah ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri di tahun 2019. Ketika menjadi Kabareskrim, dia sempat memecahkan beberapa kasus besar. Salah satunya adalah penangkapan buron penyiram air keras pada Novel Baswedan. Pada tahun 2021, Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Polisi Idham Aziz. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam spesial event Hari Bayangkara ke-78. Kami akan segera kembali sejenak berikut ini.